力好了30%不止。武器血丹，老夫协助冉大师炼制，只是恰巧外出采购。你带着墨云来李家药铺找，目的是来炫耀自己能耐的呗。确实是不适合炼丹，我们练习提取药液的。这是我的药，这药鼎内驳杂的药性。哦，比我老师还天才，才16岁。这你们那个3校满分，报炼丹师公会在神珠都没有凝聚的人。陀罗丹，凝。难道摸到了入戏境界？ Halo guys, welcome back to KD Universe. Kali ini kita bakal melanjutkan buat Tonghua Grandmaster of Alchemy atau Tan Tao Zhongshi. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita semua sudah melihat Yi Chen berhasil mengalahkan Mo Yun di pertarungan pil. Itu sempat membuat Xion emosi karena Mo Yun benar-benar jadi lumpuh guys. Dia sampai menuduh Yi Chen pasti melakukan kecurangan di pertandingan ini karena Yi Chen sendiri belum sampai memadatkan mutiara ilahinya. Dia sempat menduga Yi Chen bekerja sama dengan para iblis dan disupport oleh keluarga Li supaya nama guru Randrui tidak tercoreng. Mendengar itu si Yan auto emosi guys. Nggak lupa dia menagih janji toko kepada Xion. Liang Chen menganggap Xion tidak tahu diri karena dia yang tidak tahu malu berbuat seperti itu di pertarungan antar keluarga. Nggak lama dari itu, Yi Chen maju dan mengeluarkan kekuatan mentalnya guys. Membuat Xion ketakutan melihat kekuatannya Yi Chen. Yang ternyata tujuan Yi Chen mengeluarkan kekuatannya membuktikan kalau dia tidak menggunakan kekuatan iblis. Tapi Xion auto ketar-ketir. Melihat kekuatan itu pun dia langsung kabur guys. Lian Chen membahas sewaktu dulu Yi Chen pernah menawarkan kerjasama kepadanya. Sontak mereka berdua pun berpindah tempat untuk mengobrol secara empat mata. Lian Chen sangat ingin tahu apa maksud dari bisnis yang waktu itu Yi Chen tawarkan. Yi Chen menjelaskan kalau dia akan bertanggung jawab secara penuh obat apapun yang Lian Chen butuhkan. Tapi dia memastikan dirinya membutuhkan suplai bahan-bahan untuk membuat obat itu guys. Lian Chen pun auto setuju dengan idenya. Segera Yi Chen memberikan sebuah resep lagi dan memberikan waktu Lian Chen untuk berpikir, berdiskusi dengan keluarganya dulu, dan kita pun masuk ke intro ya guys ya. Setelah itu, Yan kembali menemui sang ayah. Dia langsung memberikan informasi karena bantuannya Yi Chen, sekarang penjualan toko obat keluarganya naik sebesar 30%. Dimana semenjak mereka menjual cairan pemulih esensi pemberian Yi Chen, penjualannya auto naik drastis. Tentu mendengar itu Liang Chen emosi guys. Ternyata sebesar itu ya pengaruh cairan pemulih esensi milik Yi Chen. Segera Guru Randui mengatakan ingin menghancurkan bisnis keluarga Lin dan Ye. Dia mengusulkan untuk meluncurkan pil energi darah karena efek penyembuhannya sangat menakjubkan. Si Patria mendengar itu auto setuju guys. Dia menyuruh Li Chen untuk membantu Guru Randui dalam memulihkan pilnya. Hasil Li Chen kembali menunjukkan wajah sombongnya kepada Yan Yan juga melaporkan kalau beberapa hari lalu Xion dan Mo Yun mengacau di toko obat. Namun Li Chen sama sekali nggak mau membantu dan malah menghilang guys. Yan ini si tukang ngadu, si tukang cepu nih guys kepada ayahnya. Li Chen beralasan kalau saat itu dia sedang berbelanja. Dan juga pada saat itu, setelah dia kembali ke toko obat, ternyata kompetisi pemurnian pil sudah selesai. 武器血丹，老夫协助冉大师炼制，只是恰巧外出采购。你带着墨云来李家药铺找。 Tapi nampaknya sang Patria malah percaya dengan Li Chen yang gak bersalah guys. Apalagi dia itu adalah seorang murid Guru Randrui dan sang Patriark tahu karakternya Li Chen. Ya elah, mau aja dibegoin. Di sisi lain, Yi Chen yang berada di kamarnya masih terus mencoba memperbaiki tungku Asho miliknya guys. Tapi sayangnya mau berapapun kali dia mencoba,
dirinya masih tidak bisa memperbaiki tungku itu. Sehingga Ichan mulai berpikir untuk pergi ke guild alkemis karena di sana bahan-bahan sudah disiapkan. Jadi dia berencana memulihkan pil dan memperbaiki tungku Ashonya serta memadatkan pil ilahinya guys. Langsung mau menyelesaikan 3 hal sekaligus, mantap. Pada akhirnya dia pun pergi ke pavilion alkemis. Sontak Chong-er langsung mengantarkan Yi-chan ke ruang pil para murid. Tanpa basa-basi, Yi-chan segera masuk ke ruangan itu. Dia berpikir sebenarnya tempat ini nggak cocok untuk pemurnian pil. Terlebih lagi tungku obat di ruangan ini biasanya dipakai para murid untuk berlatih cara mengekstrak obat cair. Tapi khasiat obat yang ada di dalam tungku obat itu berguna untuk memperbaiki tungkunya guys. Segera Yi-chan melihat di sana, para murid pun terkejut. Mereka juga menduga Yi-chan hanya datang untuk memamerkan kemampuannya. 目的是来炫耀自己能耐的呗。确实是不适合炼丹，我们练习提取药液的。这是我的药，这药鼎内驳杂的药性。 Chong-er pun menyuruh para murid untuk melihat dan mempelajari banyak hal yang dilakukan oleh Yi-chan, karena Yi-chan akan memurnikan pil di sini. Tanpa basa-basi, Yi-chan memasukkan tungku kecilnya ke tungku di sana guys. Dia pun mulai proses pemurnian itu. Gak lama dari itu, Yi-chan menyadari kalau kondisi tungku pil kecilnya pun sudah cukup untuk memurnikan pil dasar. Tapi sayangnya khasiat obat di dalam tungku obat ini juga masih belum cukup untuk memperbaiki tungku kecilnya. Jadi dia pun segera mengambil bahan-bahan yang diperlukan untuk tungku kecil miliknya itu guys. Di sisi lain, ternyata ada seseorang yang sedang mengawasi tindakannya Yi-chan. Dan orang itu adalah Guru Liu guys, bersama dengan utusan khusus alkemis kota Wang yang bernama Zhou Tianwei. Di sini Tianwei penasaran kepada Yi-chan karena dia masih berumur 16 tahun dan menyelesaikan 3 tes dengan nilai sempurna. Tapi dia juga menerima laporan kalau guild alkemis menutupi kecurangan orang selama penilaian. Tentu itu membuat Tianwei jadi curiga guys, karena memang Yi-chan juga belum memadatkan mutiara ilahi. Apa jangan-jangan Yi-chan curang ya, kata dia. Guru Liu berusaha menjelaskan semuanya dan mengatakan kalau dia tidak pernah berbuat curang. Tianwei penasaran apakah Yi-chan lebih jenius daripada gurunya yang bernama Master Kuye? Karena setahu dia, hanya gurunya sajalah yang bisa memurnikan pil tanpa memadatkan mutiara ilahi. 比我老师还天才，才16岁。这你们那个3项满分，报炼丹师公会在神珠都没有凝聚的人。 Guru Liu memberikan informasi kalau sebelumnya Yi-chan itu juga telah bertanding pertarungan pil dengan alkemis tingkat 1. Dan hasilnya Yi-chan memenangkan pertandingan itu serta kendali kekuatan mental musuhnya sudah mencapai dasar guys. Terlebih lagi kesadaran lautan dari alkemis tingkat 1 itu dihancurkan oleh Yi-chan. Orang yang dimaksud itu adalah si Mo Yun ya. Mendengar itu Tianwei awalnya nggak percaya dong. Tapi di satu sisi dia penasaran emangnya sekuat itu ya. Sehingga dia pun ingin melihat secara langsung kira-kira pil apa yang bisa dibuat oleh Yi-chan. Mantap nih, sekarang seorang utusan yang penasaran dengan kekuatan Yi-chan semakin menarik. Setelah itu Yi-chan melanjutkan proses pemurnian. Dia juga mulai berpikir dan menduga kalau dia memadatkan mutiara ilahi, pastinya dia bakal langsung bisa memurnikan esensi dari semua tumbuhan. Dirinya juga bersyukur karena dia memiliki pengetahuan 10.000 tahun dan pengalaman ilahinya guys. Karena jika tidak, pastinya dia akan kehabisan energi mental karena pemurnian ini terlalu sulit. Gak lama dari itu, dia pun berhasil memadatkan mutiara ilahinya. Tanpa basa-basi, dia pun langsung memadatkan ramuan untuk memperbaiki tungkunya itu. Alhasil tungkunya menjadi panas dan tidak terkendali.
Para murid langsung meremehkannya guys. Menduga kalau tungku itu bakal meledak. Xiong Er yang berada di sana pun mulai khawatir dengan Yi Chen. Akan tetapi Yi Chen nampaknya enggak memperdulikannya dan lanjut memurnikan ramuan. Namun apa yang terjadi tiba-tiba, mutiara ilahinya melompat keluar dari tungku milik Yi Chen. Untungnya Yi Chen segera sigap dan menangkapnya guys. Wow, keren juga nih si Yi Chen ya. Dan sekarang dia pun sudah berhasil memadatkan mutiara ilahinya. Jadi dengan begini harusnya udah nggak ada orang yang bisa meremehkannya lagi ya. Di sisi lain, Tian Wei yang memperhatikannya dari jauh pun terkejut. Dia mulai tertarik kepada Yi Chen. Tian Wei menduga mungkin pencapaian si Yi Chen lebih hebat daripadanya guys. Bisa saja berada di alam kehalusan. Guru Liu mengusulkan untuk mengundang Yi Chen dan membuktikannya. Tian Wei pun setuju akan hal itu. Setelah itu Yi Chen pun dipanggil dan bertemu dengan Tian Wei. Pertama kali melihatnya, Yi Chen langsung mengetahui kalau Tian Wei adalah orang yang hebat dalam obat. Namun dia juga memiliki kelemahan, yaitu bakat mental yang terbatas. Dan juga Tian Wei sebenarnya dibenci oleh keluarganya karena dia sebenarnya adalah wanita yang sangat mementingkan dirinya sendiri alias egois demi berkarir sampai rela berpakaian seperti pria guys. Tanpa basa-basi, Tian Wei langsung mengundang Yi Chen untuk menjadi alkemis di keluarga Zhou-nya. Karena dia sudah melihat proses Yi Chen yang memurnikan pil tadi jadi tertarik. Terlebih lagi ada banyak gosip yang mengatakan kalau Yi Chen adalah jenius iblis yang sudah muncul dari kota Xuanyun. Tidak lupa Yi Chen memperkenalkan dirinya, namun dia juga menolak penawaran itu dan mengatakan kalau tawarannya adalah kerjasama, mungkin dia bakal mempertimbangkannya. Tentu itu membuat Tian Wei bingung dong. Karena guys, di luar sana banyak sekali orang yang ingin menjadi alkemis keluarga Zhou. Berbeda dengan Yi Chen, dia tuh langsung main tolak aja. Bagi Tian Wei, si Yi Chen itu terlalu sombong dan arogan. Karena kalau pengen kerja sama dengan keluarga Zhou, minimal harus mencapai alkemis tingkat 4 atau setidaknya mencapai alam halus. Namun Yi Chen yakin, bisa dibilang Yi Chen ini cuman kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk berkultivasi. Tian Wei malah takut dan gak yakin Yi Chen malah bisa menimbulkan masalah jika merekrutnya guys. Yi Chen penasaran apakah Tian Wei tidak lelah hidup dengan menekan sifat aslinya. Dan juga banyak orang di luar sana yang melakukan segalanya demi keluarga Zhou. Namun keluarga Zhou tidak pernah memikirkan hal itu. Sehingga Tuan Zhou pun langsung mengelak guys. Berpura-pura tidak mengerti apa maksudnya. Yi Chen meyakinkan Tian Wei akan hidup dengan tenang jika dia menyetujui untuk bekerja sama dengannya guys. Tian Wei mengatakan dia sudah salah menilai seorang Yi Chen. Karena baginya sampai saat ini di kerajaan Tianlin nggak ada yang bisa membuatnya tertarik. Setelah itu, Yi Chen memutuskan untuk pergi dari sana. Akan tetapi di akhir, dia memberitahukan sesuatu yang sangat rahasia guys. Yaitu dia mengatakan dirinya bisa membantu Tian Wei untuk menjadi kepala keluarga. Dan Tian Wei nggak perlu berpakaian seperti laki-laki lagi. Itu tentu membuat Tian Wei terkejut, sehingga Yi Chen pun pergi dari ruangan itu sambil tersenyum. Tian Wei setelah mendengar perkataannya Yi Chen auto mulai berpikir 2 kali dan semakin penasaran dengan siapakah sosok Yi Chen ini. Sampai terkejut kan dia, kok Yi Chen bisa mengetahui identitas aslinya. Mimi si penasaran, apakah si Tian Wei ini sekuat itu? Apalagi gurunya yang bernama Master Kuye. Kira-kira apa yang terjadi juga sama tongku Asho milik Yi Chen ya? Tadi kan dia sudah memadatkan mutiara ilahi,
Tapi apakah tungkunya itu sudah selesai diperbaiki? Kalau iya sih pasti makin OP ya, tapi jangan kemana-mana dulu dong. Kita masuk ke bagai spoiler buat part 10. Tentunya kita bakal melihat Shiyun yang membawa keluarganya ke kediaman keluarga Lee. Di sana dia marah-marah dan ingin menerobos masuk ke kediaman keluarga Lee guys. Sampai-sampai Yuan Fei turun tangan untuk mengatasinya. Tentu Yan bingung dong. Dia meminta bantuan Miao Han dan Yi Chen. Tapi sayangnya sekarang Yi Chen itu nggak bisa diganggu karena dia sedang berkultivasi di dalam kamar. Karena kalau diganggu kemungkinan terburuknya Yi Chen bakal gagal dan bisa terluka sampai meninggoy guys. Mendapatkan masalah yang di waktu yang tidak tepat, apa yang bakal terjadi? So, selesai dulu untuk part 9 Grandmaster of Alchemy atau Tan Tao Zhongshi. Alur ceritanya sih sangat menarik ya, walaupun gak ada bertarung. Tapi mari kita nikmati saja. Update lagi nanti untuk video-video selanjutnya dan pastinya hanya di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.